bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Yang Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Tabib. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Haji Budi Santoso, yang saya cukup kenal. Beliau agamis, nuansanya humanis. Saya sungguh respect, terima kasih berkenan hadir di tengah-tengah kami, masyarakat kecil, masyarakat berusaha untuk mandiri. Yang terhormat Bapak PLH, Sekretaris Daerah, yang saya hormati segenap unsur pimpinan atau forum komunikasi pimpinan daerah Kota Waringin Barat, Bapak, Ibu, adik-adikku hadirin yang berbahagia. Sungguh rasanya saya bersyukur sekali, berterima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, Pak Budi, Pak Bupati, Pak WC, ya, Pak Sekda, Bu Kris, dan Pak Budi, Pak Yusuf dari Kejaksaan Masjid. Saya Wayan Supatno. Kebetulan saya di sini sudah cukup lama. Kebetulan hari ini kami punya hajat ingin mengundang orang tua kami. Bagian dari rasa syukur kami yang kami selama ini diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Pangkalan Bun khususnya. Nama saya Wayan Supatno. Di sini kebetulan saya dituakan, kalau bahasa sederhananya kebetulan pemilik usaha ini saya. Sampai hari ini masih mohon izin Pak Bupati saham tunggal. Jadi masih saya murni. Belum ada saham pihak manapun juga. Perlu saya laporkan kegiatan kami di sini. Kami di sini melibatkan per bulan itu harus menyiapkan anggaran untuk 100 orang lebih, kurang lebih 630 juta gajian yang bekerja di keluarga besar Bina Jaya Abadi ini. Luas lokasi yang satu titik ini 292 hektar, Bapak Bupati. Komoditinya di atasnya ada sawit, ada alpukat Bina, alpukat sang juara. Saya suka inovasi. Terus ada durian. Terus ada ikan patin. Kedepannya ada hilirisasi, ya, ikan patin jadi filet. Nah, terus ada juga pabrik kecil-kecilan pakan ikan yang berbahan baku limbah. Pendek kata, lokasi ini sesungguhnya Bapak Bupati perlu diketahui sering kedatangan tamu dari BRIN, dari kampus-kampus UGM, UNER, IPB, ITB, itu sering. Silakan Pak Kapolres atau yang mewakili. Pendek kata, lokasi ini kebanggaan, rasa syukur kami beri nama Pusat Hilirisasi Inovasi Ekonomi Sirkular No Limbah. Artinya kami punya komitmen untuk menghilirisasikan hasil-hasil riset para peneliti kita, termasuk riset kami sendiri. Cipta kondisi bagaimana barang-barang berlimpah ruah tidak laku diproses dengan cara inovasi biokonversi menjadi produk turunan kompleksitas ekonominya yang tinggi. Konkretnya, pakan sapi kami cukup limbah, Bapak Bupati. Ada bungkil sawit, ada
solid sawit. Dulu waktu ngasih pakan solid sawit diprotes oleh masyarakat se-Indonesia. Sekarang banyak ikut-ikutan. Karena saya uji mutu, uji efektivitas di lab Sukovindo, visible uji proximatnya. Ini saya teruskan. Selain itu hijauannya saya memakai hasil riset dari UGM, Prof. Umami, namanya Gamma Umami. Itu protein kasarnya 16-17%, minimum di atas SNI. Nah, di samping kanan dan nanti ada 23 hektar memang untuk hijauan pakan ternak untuk sapi yang total kapasitasnya 2.800 ekor yang saat ini baru 392 ekor. Ikan, atau saya balik dulu, limbahnya kami kumpulkan, dimuat dengan loader, kasih mikroba, biasir mormak, isinya Azospirillum, Azotopater, Rhizobium, Pseudomonas bacillus, Trichoderma sp, Aspergillus sticker, dikirimlah ke bawah sawit untuk mengurangi impor NPK kita. Jadi sawit kami kebutuhan pupuk NPK hanya 30% dari lazimnya rekomendasi Puslit PPKS Medan. Kami balik lagi. Kalau limbahnya sapi feses urin, setelah kami riset ternyata potensinya itu 10 hingga 12 kali lipatnya bobot hidup feses kering angin. Jadi kalau 400 kilo, kami dapat kotoran itu 4 ton sampai 4,8 ton per tahun. Kalau kalian punya 1000 kan banyak. Nah, sebaliknya Gamma Umami selama ini pakai pupuk pakai rumput gajah biasa hanya dapat 150 ton per hektar per tahun dengan kadar proteinnya 4%. Dengan Gamma Umami bisa tinggi dan 700 ton. Sehingga harga pokok produksi per kilogram Gamma Umami cukup Rp50. Tidak perlu kami membeli konsentrat yang 4.000, 3.800 per kilogram. Cukup dengan solid Rp300 kami memberdayakan masyarakat sini untuk ngangkuti limbah pabrik kelapa sawit kami beli. Bungkil juga begitu. Itu Bapak Bupati untuk diketahui. Terus itu untuk sapi dan perkebunan. Ikan pasarnya besar sekali. Indonesia sampai detik ini masih impor ikan patin dari Vietnam. Bahkan untuk haji dan umroh yang dibagikan ke itu masih dari Vietnam. Agroklimat di sini sangat bagus sekali. Kemarin saya sudah panen sekali 1 kolam, alhamdulillah bagus. Nah, padahal harga pokok produksi bisa ditekan. Caranya kami memperlakukan ada tiga sumber. Bungkil jadi maggot, BSF tentara hitam, itu proteinnya sampai 43%. Terus kedua, kepala udang yang jadi sumber konflik di Kumai sama di Kubu karena aromanya. Nah, semakin banyak saya semakin senang. Nah, terus jadi penampung limbah ada. Terus ikan BT-BT yang katanya jadi beban nelayan karena nggak laku cuma dibagi-bagikan. Udah sebanyak mungkin saya beli 2.000 per kilo. Jadi satu kapal nelayan itu satu malam rata-rata dapat 2 sampai 4 ton sekali pulang. Di sela-sela dapat ikan kakap dan lain sebagainya, itu kan ada ikan kecil-kecil yang banyak tulangnya. Itu kan tidak bisa dijual. Saya tampung sebanyak-banyaknya Bapak. Nah, diproses di sana untuk ikan patin di village sebelahnya ini industrinya. Itu. Berikutnya untuk ikan, saya punya komitmen untuk membangun maju bersama dengan kebersamaan. Saya siap jadi off-taker, penampung hasil dari masyarakat sekitar, menyediakan bibitnya ikan patin Bapak Bupati. Jadi kalau Bapak Bupati dari kota ke arah kemari, kiri jalan ada bangunan kandang 210 meter kali 23 meter itu. Di bawahnya itu ada bibit ikan patin. Kapasitasnya 6 juta ekor. Ekivalen dengan ya 5.000 ton setahun. Nah ini sekarang nanti bisa kalau nanti sambil pulang berkenan singgah sebentar tidak apa-apa kalau ada waktu. Kurang lebih seperti itu kegiatan kami. Selain ini mohon izin ada juga kegiatan saya yang relatif lainnya kan kebun biasa-biasa. Ada
perlu saya laporkan ke Pak Bupati. Di belakang Kalimati lama itu kandang ini dulu di sana Bapak Bupati. Sekarang udah saya cut and fill. Saya mengundang investor dari PP Muhammadiyah. Karena saya kebetulan salah satu anggota konsultan yang sering diundang PP Muhammadiyah. Unmu, Rumah Sakit Muhammadiyah itu kalau rapat pengelolaan aset itu saya diundang untuk memberikan masukan-masukan. Saya ada punya 59 hektar di situ, saya cut and fill parsial untuk jadi Unmu, kampusnya Unmu. Jika berkenan, harapan-harapan kami Bapak Bupati, namanya anak mumpung ketemu orang tua biasa wadul Pak, ya kan gitu kalau orang Jawa bilang biasa wadul setelah pamer wadul kan, itu udah protapnya kan begitu ya Pak Kapolres sama Pak Dandim sama Danlan. Izin, selama ini kesulitan kami di infrastruktur, jadi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kadang-kadang jadi sumber keluhan kalau ada tamu dari Jakarta, kok jalannya keriting gini ya. Yang penting di area saya tidak keriting, saya bilang urusan sana itu urusan pemerintah. Hanya mungkin kemarin karena sibuk mengatasi COVID sehingga tidak diprioritaskan. Saya yakin setelah COVID terkendali ini akan jadi perhatian untuk infrastruktur. Kedua, PLN Bapak. Saya mau menambah bangunan dan usaha lagi yang kapasitas lebih besar. Terus terang ragu karena PLN-nya belum mendukung. Kalau ada industri fillet pasti satu industri itu aja minimum perlu 400.000 watt. Sementara listrik kami hanya 40.000 watt saat ini gensetnya. Untuk mengcover ini semua kan nyala lampunya semua, hanya 40.000 watt, kurang 10 kali lipatnya untuk satu pabrik fillet saja, belum ke semuanya. Terus terakhir, sapi permintaan di kita itu masih tinggi. Kalteng itu pernah saya hitung kalau mau swasembada sapi harus punya indukan sapi 43.000 ekor. Yang anaknya diharapkan bisa 35.000 ekor sehingga mencukupi untuk Kalimantan Tengah. Untuk di Pangkalan Bun saja kebutuhan per tahun saya hitung kemarin kobar itu 6.000 ekor. Jadi sapi saya ini kalau dijual diturunkan 1.000-2.000 saja Pak, betina habis. Nah, masalah kami adalah kenapa belum terisi semua, karena perizinannya di luar kapasitas kepala dinas kabupaten. Itu kapasitas kewenangan provinsi ya Bu Kris ya. Saya pernah mengadu ke Bu Kris, bahkan agak ngomel-ngomel, saya pikir itu urusan Bu Kris, ternyata provinsi. Jadi bangunan kami ini pakai uang miliaran, kalau dijendrek-jendrek banyak. Jangan sampai kosong hanya karena tidak bisa masukkan sapi dari Australia itu banyak murah-murah. Kalau bisa saya breeding is leading. Bermembiakkan adalah memimpin masa depan. Itu filosofi Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Saya konsisten untuk breeding. Nah, selain ini ada kandang saya juga kapasitas 300 ekor di dalam sapi Bali, spesialis sapi Bali Bapak Bupati. Nah, itu saja hal-hal yang perlu saya laporkan Bapak Bupati. Saya ulangi, mohon izin pertama, saya ucapkan terima kasih segala kebaikan masyarakat Pangkalan Bun sekitarnya yang menurut saya menjadi sumber spirit dan inspirasi saya untuk terus berbuat sedapat mungkin ekonomi kerakyatan. Kedua, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh Bapak Bupati selaku pemimpin daerah, bahwa infrastruktur kami jika berkenan mohon menjadi perhatian. Ya, saya sudah berusaha optimal. Terus oh ya, ada TPA di sini. Kalau Bapak tadi melintas di tengah, rasanya aromanya kurang pas. Izin saran, sekali lagi izin saran. Kalau di militer itu kebetulan saya dulu perwira militer, ada Ruslak. Kalau memang ada program Ruslak tempat lain yang lebih fungsional, lebih modern, dengan lokasi yang lebih terisolir, tidak menjadi, karena ini ke depan pasti akan jadi lalu lintasnya tamu khususnya ilmuwan.
karena di sini tempat diklat Bapak. Saya bermimpi kalau bisa jangan mati dulu, jangan Tuhan manggil saya dulu sebelum saya melahirkan 1 juta seorang wayan Supatno lagi. Saya kira itu. Tolong tepuk tangan untuk hadiah buat saya, mimpinya saja dulu. Saya itu yang saya rindukan. Saya kira itu Bapak Bupati, para undangan, Bapak Ibu, adik-adikku semuanya. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf lahir batin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasakan damainya hatiku, sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan